Hari-hari ini kita dipertontonkan oleh banyak informasi yang bisa kita terima, entah lewat Facebook kah, Instagram kah, sosial media, bahkan berita-berita yang begitu mudah kita dapatkan di internet, tentang bagaimana yang akhirnya saya simpulkan bahwa banyak orang hari-hari ini mengalami gangguan kejiwaan atau sakit jiwa. Nah, saya juga tadinya nggak ngeh gitu atau tidak terlalu memperhatikan sampai pada suatu ketika saya ada kesempatan berbincang-bincang dengan orang yang saya paham cukup dalam tentang dunia psikologi, yang mengatakan bahwa orang-orang atau manusia-manusia bisa merujuk pada saya juga saat itu ya, yang suka selfie, yang suka ambil gambar sendiri gitu ya, itu masuk dalam golongan gangguan kejiwaan tertentu ya, meskipun masih taraf rendah. Itu sedikit agak mengganggu saya karena sebelumnya saya memahami bahwa gangguan kejiwaan ya orang yang tidak bisa mengontrol dirinya, mengontrol emosinya, mengontrol pikirannya, sehingga akhirnya butuh terapi-terapi obat tertentu dan sampai pada akhirnya dititipkan atau dirawat di rumah sakit jiwa. Saya pikir orang yang mengalami gangguan jiwaan tuh seperti itu, tapi ternyata apa yang dikatakan psikolog itu kepada saya membuat saya akhirnya coba mengamati dan akhirnya senyum-senyum sendiri bahwa di sekitar kita banyak orang yang sakit jiwa, banyak yang mengalami gangguan kejiwaan gitu. Ada banyak ya informasi yang saya dapatkan, misalnya contoh kalau Bapak Ibu, entah Bapak Ibu saudara-saudara di sini suka nggak dengar berita atau membaca berita begitu ya. Belum lama ada orang yang viral tiba-tiba di sosial media ya, masalah yang kecil lah, dia jualan begitu di pinggir jalan, terus dengan celoteh-celotehnya dia menjadi viral begitu, tiba-tiba diundang oleh banyak selebgram, diundang oleh banyak YouTubers untuk collab begitu ya, diundang untuk jadi tamu, sampai akhirnya juga masuk dalam beberapa program TV ya. Dan ketika masuk dalam sebuah program TV, kemudian gara-gara satu segmen di TV tersebut dia dicela, dia dibully sedemikian rupa karena melakukan tindakan yang keterlaluan gitu dalam satu frame program TV. Bercandanya kelewatan ya, jadi bercandanya atau ngelakuin canda terhadap pelawak senior yang yang dianggap kurang ajar gitu ya, dianggap keterlaluan begitu. Nah, jadi kalau bagi saya ya ini adalah salah satu bagian dari sesuatu yang bermasalah dalam kejiwaannya gitu ya. Dan menariknya itu dianggap biasa saja. Ada juga belum lama, baru beberapa hari yang lalu, seorang perwira tinggi ya, seorang mantan pejabat yang mau menerima penghargaan dari presiden, dari negara ya, dari pemerintah. Tapi ketika acara pemberian bintang penghargaan tersebut, dia tidak mau datang ke istana, dia tidak mau datang ke tempat pemberian penghargaan tersebut. Dan ini dianggap biasa saja, dianggap remeh saja. Bagi saya ini gangguan kejiwaan karena mau menerima tapi tidak mau datang begitu ya saudara ya. Ada juga belum lama juga ada seorang yang berada di perantauan selama cukup lama, bertahun-tahun begitu ya. Terus baru balik ke Jakarta, di bandara disambut ribuan orang pendukungnya ya. Kemudian nggak lama dia buat acara pernikahan ya, besar-besaran, ribuan orang katanya yang datang, sampai jalan raya di depan rumahnya itu ditutup karena begitu meluapnya massa ya.
Dan itu dilakukannya nyantai saja oleh orang tersebut yang punya masa ribuan ini. Padahal kita tahu saat ini sedang ada protokol ketat soal COVID-19 ya. Dan ya dianggap biasa gitu ya. Tapi faktanya baru beberapa hari yang lalu saya dapat informasi ada puluhan orang yang hadir di acara tersebut terdeteksi positif COVID-19. Bahkan rumor, ya baru semalam saya dapat kabar juga katanya informasinya A1 begitu, entah benar apa tidak saya juga tidak peduli gitu ya, yang berkata bahwa iya tokoh tersebut dan keluarganya juga positif ya. Dan apa yang dilakukan oleh orang ini itu dianggap biasa oleh orang tersebut dan juga oleh masanya ya. Dan karena hal-hal tadi saya berkata bahwa banyak orang itu sakit jiwa ya. Sudah tahu ada sesuatu yang dilanggar, sudah tahu ada sesuatu yang tidak sesuai dengan etika, budaya, dan aturan yang berlaku umum, tapi tetap dikerjakannya tanpa rasa bersalah dan bisa beralibi gitu, bisa membuat alasan, argumentasi. Dalam dunia pelayanan juga bagi saya banyak orang-orang yang mengalami gangguan kejiwaan gitu ya. Saya tahu benar ada seorang rekan pelayan Tuhan yang masih muda, ya, usianya mungkin di bawah saya, yang sudah kawin cerai beberapa kali, tapi tetap melayani di mimbar dan masih bicara tentang bagaimana orang itu harus hidup kudus. Jadi ia mengajar jemaatnya di mimbarnya untuk belajar hidup kudus, untuk hidup kudus di hadapan Tuhan, padahal dianya sendiri saya tahu sekali sudah beberapa kali kawin cerai ya. Sesuatu yang kontradiksi dengan apa yang dikotbahkannya. Apa coba kalau bukan namanya gangguan kejiwaan gitu ya saudara ya. Ada juga hamba Tuhan yang saya tahu banget hidupnya tuh dari pelayanan. Dia tidak punya pekerjaan, dia tidak punya bisnis, pure melayani Tuhan. Berarti kan dia bisa hidup dari pelayanan. Dia ada berkat dari Tuhan lewat pelayanan yang dilakukannya. Tapi saya lihat gaya hidupnya tuh sangat hedonisme, ya. Dia sangat update dengan pakaian yang branded gitu ya, bajunya, sepatunya, pokoknya yang melekat di badannya itu sesuatu yang sangat hedon ya, branded, dan itu dianggapnya biasa saja ya. Padahal saya tahu dan dia tentu tahu bahwa dia bisa seperti itu dari persembahan jemaat yang diberikan kepada Tuhan lewat pelayanannya. Dan itu dianggap biasa oleh dia. Ya, gue bisa begini kan karena emang gereja seperti inilah, berkatnya adalah, dan lain sebagainya. Ada juga, saya pernah dengar sebuah cerita di mana ada seorang hamba Tuhan punya tim begitu, punya anak buah gitu ya, anak buah pelayanan gitu, anak rohani lah bahasa yang lebih kerennya supaya nggak kasar gitu kelihatannya, yang habis pelayanan tuh selalu ngajak makan. Ya saya mau makan di sini. Ya saya mau makan di situ. Kemudian timnya menghubungi restoran tersebut. Hamba Tuhan ini kemudian masuk ke restoran itu bersama seluruh timnya dan habis menikmati makanan, menikmati yang dipesannya di restoran tersebut, si hamba Tuhan ini langsung keluar dari restoran dan pulang begitu saja, meninggalkan anak buah atau anak rohaninya atau timnya itu yang kelabakan, saling dari kiri, saling dari kanan gitu ya, siapa yang bayar gitu ya. Ya, saya tidak pernah sih berada di situ ya, tapi saya mendengarkan dari cerita teman-teman saya yang mengalami itu. Sampai pada suatu ketika teman saya bilang, sampai kita tuh akhirnya buka dompet ya, patungan begitu, karena memang kita lagi nggak bawa duit gitu, bukannya nggak punya uang, tapi lagi nggak bawa duit begitu. Dan ini kerap kali dilakukan hamba Tuhan yang diikutinya itu ketika habis pelayanan. Jadi bayangkan kalau setiap hari hamba Tuhan itu pelayanan, terus juga ada tim pelayanan yang mengikuti dia, dan dia setiap mau makan siang, makan malam, dia langsung nunjuk ke restoran tertentu. Saya mau makan di sana, pesen aja, makan, langsung tinggalin gitu.
tanpa tanpa membayar kah, atau berkata kepada timnya, bayarin dulu ya nanti saya ganti gitu ya. Ada basa-basinya? Enggak ada gitu saudara ya. Dan ketika saya dengar, saya geli sendiri ya. Itu cerita udah lama saya dengar. Cuma baru sampai sekarang ini gara-gara ketemu seorang psikolog tadi yang mengatakan bahwa banyak orang nggak mengalami gangguan kejiwaan, dan ukuran psikolog itu bahkan orang yang sering selfie saja itu sudah termasuk mengalami gangguan kejiwaan. Saya langsung berpikir jangan-jangan teman saya yang hamba Tuhan ini juga mengalami gangguan kejiwaan gitu ya. Dan yang paling sering tentu banyaknya pengkhotbah hari-hari ini yang berkhotbah di mimbar dengan keren gitu ya. Tapi sebenarnya materi khotbahnya itu hasil copy paste atau hasil mengcopy saja ya, mengulang saja khotbah yang dia bisa dapatkan di internet atau mungkin di YouTube begitu ya. Dia mendengarkan khotbah pendeta tertentu mungkin dari luar negeri ya. Kemudian itu langsung di copy paste-nya saja, diadaptasinya saja langsung dikhotbahkan di mimbar tempat dia diberikan kepercayaan untuk melayani. Dan hamba Tuhan ini berkhotbah dengan luar biasa. Terus ada beberapa jemaat yang berkata, "Pak, terima kasih khotbahnya memberkati," dan hamba Tuhan itu santai saja ya. Seolah-olah apa yang dia lakukan dengan mengcopy paste itu hal yang biasa, hal yang lumrah ya. Padahal kalau kita belajar, plagiator atau orang yang sering plagiat, meniru itu sesuatu tindakan yang curang atau dosa. Tapi di mimbar nggak berlaku tuh. Saya ketika baru terjun dalam dunia pelayanan tuh sering dinasehati oleh orang yang lebih senior. Gampang lah Sen, udahlah nanti lihat aja khotbah pendeta itu ya, catat aja poin-poinnya apa. Udahlah khotbahin itu aja. Dulu saya pikir ini berhikmat, tapi gara-gara ketemu psikolog ini saya mikir iya ini jangan-jangan salah satu gangguan kejiwaan gitu ya. Karena begitu mudahnya melakukan plagiat atau copy paste khotbah orang tanpa rasa bersalah begitu ya. Jadi kalau saya amati sih ini soal mental ya, soal moral, soal etika. Dari banyak contoh di atas, saya berani berkata bahwa latar belakang ekonomi kah, latar belakang pendidikan kah, pekerjaan kah, atau latar belakang yang lain itu tidak berjalan paralel atau seiring, setara dengan mental, moral, dan etika tadi. Maksud saya, belum tentu atau menjadi jaminan bahwa orang yang misalnya ekonominya baik, orang yang punya pendidikan yang cukup tinggi, orang yang punya pekerjaan yang sangat bonafit begitu ya, itu moral, etika, dan juga mentalnya itu sejajar atau selaras. Ya tadi ditandai oleh informasi yang saya katakan tadi, orang yang punya masa ribuan, bahkan klaimnya jutaan, orang yang pernah menjadi perwira tinggi, menjadi pejabat di negeri ini, bisa berbuat sesuatu yang bagi saya nggak selevel, nggak setara dengan apa yang dia dapatkan atau yang dia miliki dalam hal karir, pendidikan, dan juga ekonomi ya. Etikanya nggak kelihatan. Kalau saya dikasih penghargaan, kalau saya mau terima, ya maka saya etikanya harus datang. Ya, kalau saya misalnya tahu aturan hari ini tidak boleh melakukan perkumpulan atau mengumpulkan massa yang banyak, ya tentu saya tidak akan meminta orang untuk menjemput saya ribuan orang di bandara atau bikin pesta besar-besaran gitu ya. Ya hari-hari ini saya nggak punya massa jutaan atau ribuan gitulah saudara, tapi paling tidak di gereja yang saya gembalakan, ya, saya belum membuka secara luas begitu untuk mengundang jemaat hadir dalam ibadah. Ya, ibadah minggu tetap kami lakukan, tapi ya tidak kami publish, tidak kami undang begitu ya. Siapa saja yang mau, ada jemaat kami masih arahkan online, terus ada yang menghubungi saya, "Pak, kangen Pak ibadah di gereja," ya sudah datang ya. Tapi jangan terus-menerus ya, coba sekali-kali kalau kangen ibadah di gereja ya datang, karena masih ngikutin protokol COVID-19. Sampai minggu ini belum ada PSBB yang kedua dicabut di wilayah Tangsel. Saya belum dengar informasinya, saudara ya. Jadi kita masih lebih penitik beratan pada pelayanan secara online. On-site-nya belum ditekankan, meskipun tidak melarang jemaat untuk datang ke gereja dengan bangku-bangku dan aturan-aturan yang mengikuti standar protokol COVID-19. Itu dilakukan semua di gereja ini. Jadi
mental, moral, dan etika itu kalau menurut saya nyaris seperti karakter. Itu bawaan dari lahir, ya. Jadi setiap orang tuh punya bahan mental, punya bahan moral, punya bahan etika yang dia miliki sejak lahir. Nah, ukuran setiap orang itu beda-beda, Bapak Ibu. Seperti layaknya karakter bagi saya. Nah, jadi karena sudah memiliki bahan sejak lahir, ya itu saya bilang bahan mentah gitu ya. Maka kalau bahan mentah itu tidak kita olah, bahan mentah itu tidak kita ramu, bahan olah itu tidak kita upgrade, tidak kita ubah, maka meski pendidikan kita semakin luar biasa dari SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, mungkin sampai bisa profesor sekalipun, dari tadinya ngandelin hidup dari orang tua, akhirnya punya pekerjaan, bisa mandiri, bisa menghidupi orang banyak, bisa menghidupi ribuan orang sekalipun, dari nggak terkenal akhirnya menjadi pejabat yang muncul, atau selebgram atau selebritis yang muncul setiap hari di TV. Tapi kalau misalnya tadi bahan mentah yang dia dapat dari lahir sejak oe-oe itu, yakni mental, moral, dan etikanya itu tidak di-upgrade, tidak mau diolah sama dia, maka nggak akan paralel jalannya, ya. Nggak akan setara jalannya. Ya. Jadi bagi saya yang namanya etika itu harus kita pelajari, harus kita kembangkan. Moral juga begitu, harus kita pelajari, harus kita kembangkan. Mental pun juga harus kita pelajari dan kita kembangkan. Ya. Di mana kita berdiri itu jangan-jangan etikanya berbeda, moralnya berbeda. Menghadapi situasi apapun mungkin mental kita juga harus berbeda, dan semua itu harus kita yang yang mengolahnya. Seperti layaknya karakter saya bilang tadi. Karakter orang itu harus kita yang membentuk sendiri. Karakter orang itu nggak ada orang yang lahir karakternya bagus atau sempurna. Ya orang lahir punya karakter sendiri. Bahan saya bilang tadi, bahan mentah karakter yang mungkin ya didapatkan dari gen orang tuanya, dari budaya di keluarganya, bahan mentahnya dia. Dan ketika dia bertumbuh dewasa, ya dia harus mengolahnya sendiri. Kalau tidak ya begitu-gitu saja. Ya, meskipun dia sudah punya gelar akademis tinggi, meskipun dia sudah punya pekerjaan tinggi, meskipun dia sudah punya penghasilan yang tinggi, tapi kalau yang tadi tidak diolah ya seperti contoh-contoh saya di atas tadi. Jadi bisa diubah kok, ya. Bahkan meskipun kita sudah tua sekalipun masih bisa diubah kok kalau mau berubah gitu ya. Yang pertama tentu caranya ya introspeksi diri dong, ya. Kalau nggak introspeksi diri, ya nggak sadar atau nggak mau sadar bahwa ada sesuatu yang salah dari diri kita yang akan bisa berubah, karena yang kita anggap itu adalah baik aja. Ya, seperti tadi contoh pendeta yang kalau khotbah itu hari Sabtu, hari Jumatnya cuma browsing di internet, lihat di YouTube khotbahnya pendeta lain, kemudian dia copy paste aja gitu ya. Ya, itu kalau dia tidak menyadari bahwa itu salah, kalau dia tidak menyadari bahwa itu curang, ya maka dia nggak akan pernah mau introspeksi diri karena menganggap yang dilakukan adalah benar semata. Yang kedua, ya tentu habis introspeksi diri mau berubah. Jadi percuma orang mau introspeksi diri, ya Pak saya mau mengintrospeksi diri. Terus pas udah introspeksi diri, dia merasa dirinya salah, dirinya ada kekurangan. Ya, dia tahu dia harus diubah atau mengubah diri. Tapi kalau dianya nggak mau mengubah, ya percuma juga. Jadi yang kedua, langkah agar kita tidak sakit jiwa setelah introspeksi diri adalah mau berubah. Yang ketiga, kalau bagi saya cari mentor. Mentor yang baik tentunya, ya. Komunitas yang baik, pergaulan yang baik, kata Tuhan akan membuat yang buruk menjadi baik. Jadi kalau sudah introspeksi diri, sudah mau berubah, tapi saudara masih bergaul dengan orang-orang yang setipe dengan kita sebelumnya gitu ya, yang tidak mau berubah ya. Kita punya teman dekat, punya mentor, punya kakak rohani yang tipikalnya ya sama seperti kita yang masa lalu gitu ya. Kita nggak akan pernah bisa berubah karena pergaulan kita tidak membuat atau tidak mendorong kita untuk menjadi pribadi yang mau berubah begitu. Dan yang keempat, tentu konsisten. Sebab saya lihat banyak teman-teman saya yang introspeksi diri sudah. Mau berubah, iya. Mau cari pergaulan yang baru, iya. Yang cocok, yang bagus. Mau cari mentor yang baru, iya. Yang cocok, yang bagus. Tapi di tengah perjalanannya, dia tidak mau konsisten untuk terus melakukan hal yang baik. Sehingga akhirnya apa? Dia jatuh lagi, ya. Dia buat dosa lagi. Akhirnya dia jatuh dalam pergaulan yang buruk lagi, ketemu sama mentor dan sahabat dan teman yang membawa dia ke dalam dosa lagi, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi sakit jiwa
jangan-jangan bisa kita alami hari-hari ini. Ya. Karena melihat tadi, kalau Bapak Ibu jujur gitu ya, mau benar-benar melihat, coba lihat deh apa yang terjadi di sekitar kita. Mungkin keluar rumahmu dikit gitu ya, keluar komplekmu dikit. Terus kalau saudara sambil jalan naik motor kah, naik mobil atau naik angkutan umum, coba lihat, pandang, perhatikan apa yang ada di sekitarmu. Coba, ya, saya bisa begini karena ada seorang teman psikolog yang berkata, selfie itu gangguan jiwa loh Pak Pendeta. Sebab orang yang keranjingan atau keseringan atau apa namanya pengen selfie terus ya, dikit-dikit ada bunga selfie, itu orang-orang yang mengalami gangguan kejiwaan. Gara-gara omongan psikolog itu sekarang ini saya sering mengamati dan akhirnya ya saya sering introspeksi diri. Jangan-jangan saya sudah sakit jiwa. Saudara sakit jiwa apa tidak? Semoga enggak ya. Kalau iya pun enggak apa-apa, ya segera introspeksi diri, segera mau berubah, cari mentor yang baik, cari komunitas yang baik, terus konsisten, terus mau mempertahankan yang baik itu. Moral baik, mental baik, etikanya baik, dan terutama karakter juga harus diperbaiki. Semua itu harus dikerjakan semakin hari semakin serupa seperti Kristus. Ya, itu aja dari saya hari ini. Tuhan berkati.